Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwatillah rahimahullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada saat ini, yang masih setia mendengarkan radio kesayangan kita AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Di kajian malam pada kali ini kita akan bahas dalam muhasabah malam ini, yaitu produk dari perbankan syariah dalam inovasi produknya, yaitu tentang KPR syariah. Ihwatillah rahimahullah dan juga para pemirsa FB Abu Muhammad Biliono, juga dalam kesempatan malam hari ini turut menyimak dari kajian ini. Mudah-mudahan baik yang mendengar maupun yang menyimak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ihwatillah rahimahullah, KPR syariah, kredit pemilikan rumah secara syariah. Hampir di setiap tempat di kota-kota yang ada di Indonesia saat ini begitu banyak seminar-seminar yang mereka membuka seminar itu adalah mereka para komunitas-komunitas anti riba yang menyuarakan, mengajak kepada umat agar mendapatkan rumah ini bebas riba. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, mari kita mencoba muhasabah diri, bagaimana kita sendiri dan di sekitar lingkungan kita ketika mendapatkan rumah tersebut. Apakah sudah terbebas daripada riba, atau kita mendapatkan rumah tersebut dari riba, dari akad riba. Ini menjadi satu muhasabah di malam hari ini bagi para pendengar radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Ini kalau kita sudah bahagia bersama Al-Quran, yang mendengar hari ini, yuk teliti, rumah kita bebas riba tidak? Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, ada riba nggak di situ? Ya. Bagi yang punya rumah, yang sudah saat ini menempati rumahnya, ya, teliti baik-baik, ya, kondisi dalam rumah tersebut. Ya. Dan dua kondisi ini kita mendapatkan rumah dengan melakukan akad riba di awal sebelum kita membeli rumah, dan kita ada yang membeli rumah, ya, dinyatakan oleh penjual bebas riba, ya, dan betul-betul nanti inovasi yang dilakukan Bank Syariah ini betul-betul namanya KPR syariah. Karena kondisi saat ini yang ada di masyarakat perlu diteliti, perlu dicermati, perlu muhasabah, renungkan baik-baik ketika kita mendapatkan rumah. Karena sudah 28 tahun perbankan syariah ada di Indonesia, namun yang belum sadar masih ada di lumpur-lumpur riba, masih melakukan transaksi riba, ya, masih punya rekening di bank riba, ya, masih beli rumah dengan pinjam uang riba, ya. Ini yang sebagian besar, yaitu 93,99%. Mereka tidak sadar kalau yang dilakukan itu adalah dalam rangka mendapatkan rumah diawali dengan melakukan transaksi riba. Kondisi pertama yaitu mereka meminjam uang kepada bank konvensional dengan akad riba untuk beli rumah ke developer. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kegiatan yang dilakukan masyarakat itu yang
dinyatakan riba itu pada saat meminjam uang. Pada saat meminjam uang. Dengan syarat di awal tambahan. Ketika terlambat ada denda keterlambatan. 2. Dan ini sebagian besar masyarakat lakukan. Jadi yang akad ribanya yang mana? Beli rumahnya kah? Atau transaksi hutang piutangnya? Yang terjadi transaksi ribanya itu pada saat meminjam uang dengan akad riba. Transaksi pinjam uangnya ini. Nah, uang ketika sudah ada di masyarakat itu uangnya halal. Makanya uangnya ini tadi untuk beli rumah. Kontan dia beli rumahnya ke developer. Ya, kontan beli rumahnya ke developer. Ya. Kontan. Gak ada sangkut pautnya dengan developer. Gak ada sangkut pautnya dengan nasabah ketika dia membeli. Jadi masyarakat itu terkena ribanya ketika dia meminjam uang ya, kepada bank konvensional, minjam uang kepada rentenir, minjam uang kepada koperasi dengan syarat di awal ada tambahan. Tuh. Inilah praktek yang dilakukan perbankan riba. Jadi banyak sekali yang dilakukan itu. Nah, kita bahasnya KPR syariah kan. Nah, KPR syariah ini tentunya adanya di klaim yang pertama masyarakat. Oh, ada bank syariah. Enggak syariah. Karena ternyata bank syariahnya bukan ngasih rumah, ngasih uang juga. Nanti 3 pihak katanya, itu yang tersebar di masyarakat. Maka ada komplain dari masyarakat dengan mengatasnamakan ya, ini rumah syariah, ini KPR syariah, ya, dengan mengatasnamakan developer properti syariah, masya Allah. Ya. Dengan logo apa? Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa sita, gitu kan? Tanpa BI checking. Nah, masya Allah. Ini yang harusnya kita perhatiin. Ya. Ini yang ada di masyarakat dan ini menjadi perhatian bersama. Makanya inovasi produk bank syariah ini masya Allah ingin menjawab ini. Yang selama ini diragukan bank syariah itu nggak mungkin bisa beli. Nggak mungkin dia punya produk yang namanya KPR syariah yang betul-betul rumahnya itu milik bank syariah. Ada di neraca bank syariah, masuk ke dalam persediaan bank syariah. Jadi untuk sebelum membahas itu ya latar belakang ini yang harusnya kita ketahui bersama. Sehingga komunitas-komunitas ini anti dengan bank syariah. Padahal dia orang-orang muslim yang anti riba harusnya kan mendorong, mengkoreksi, mengajak, yuk bank syariah seperti ini dong, bisa nggak seperti ini gitu, karena ini bank syariah ini legal, aman untuk masyarakat. Karena banyak sekali mitigasi risiko yang harus disiapkan, baik untuk masyarakatnya sebagai pembelinya nanti maupun sebagai bank syariah yang sebagai penjual daripada produk tersebut. Ini diawasi langsung oleh pemerintah dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Nah, sementara kalau kita langsung ke masyarakat yang mengatasnamakannya ini adalah KPR syariah, yang pertama tadi tanpa bunga, tanpa DP misalnya gitu kan, ya sudah itu apa lagi, tanpa riba,
tanpa BI checking, nah ya, tanpa asuransi. Nah, ini yang sering muncul di tengah-tengah umat. Tapi masyarakat terpikir enggak? Pernah mencari tahu enggak rumahnya sudah ada belum? Nah, yang paling banyak itu dilakukan dengan akad istisna. Ini lebih lagi istisna itu. Ya. Tapi yang perlu diperketahui tadi dikatakan tanpa DP. Padahal kita harus punya rumah itu ya 2 syaratnya. Satu, betul-betul kebutuhan, dan ini saat ini masyarakat memang sangat butuh untuk punya rumah. Ini masuk kategori ini. Yang kedua, punya kemampuan. Punya kemampuan. Nah, DP itu sebagai mitigasi. Ya. Ini yang dilakukan mitigasi duniawi, ya. Bahwa yang dikatakan punya kemampuan, uangnya ada berapa, jangan sampai 0. Ya. Untuk mitigasi dunianya, sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu memang kita sudah punya. Apakah DP 0% itu salah? Tidak. Tapi ini sebagai keyakinan daripada praktisi perbankan syariah yang mitigasi risikonya, bahwa nasabah ini punya kebutuhan dan punya kemampuan, ada dananya, tapi nggak cukup, ya, tidak cukup 100%. Mungkin ada yang 20% dia baru punya, tapi kepingin langsung punya rumah. Dan kalau di masyarakat itu dianggap menjadi miliknya apabila sudah lunas. Ini juga menjadi informasi ke masyarakat. Kalau akad jual beli dalam syariat, ketika ada penjual menyebutkan angka dan pembeli menyatakan iya, terjadi jual beli, sepakat itu sudah terjadi. Ya, perpindahan hak walaupun bayarannya belum lunas. Ya, ini membeli secara mengangsur. Bisa dengan akad murabah, bisa juga deh. Ya, bisa dengan akad murabah. Barangnya ada, bayarnya nyicil. Kalau istisna itu kita hanya memberikan spesifikasi. Ya, jelas barangnya sudah jadi milik yang menjual, jangan belum. Nah, sering kejadian developer atau pengembang dia membeli berhutang sama yang punya tanah. Berhutang untuk akan dilunasi kalau rumah ini banyak yang beli, ya, bayar DP-nya, jadi untuk bayar tanahnya. Bayar tanah, rumahnya nggak jadi, kan itu jadi masalah. Ini yang kejadian di masyarakat, ya, yang terinformasi kepada narasumber. Nah, inovasi di perbankan syariah inilah yang bisa menjawab untuk keresahan-keresahan umat yang ingin melakukan transaksi punya rumah bebas riba, ya, tidurnya nyenyak, makannya enak, ya, ngangsurnya jelas, nggak ada lagi turun naik. Makanya, ya, produk perbankan syariah yang betul-betul ingin membeli rumah ini ada, saya tulis di buku Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba, halaman 160 yang punya bukunya, ya. Jadi kita mengajak kepada masyarakat itu membeli rumah tanpa takut riba. Membeli rumah tanpa takut riba. Sudah tuh langsung dari bank syariah. Jadi bank syariahnya punya rumah. Nama di sertifikatnya nama bank syariah. Masya Allah. Nah, sekarang antum yang bilang KPR syariah, waktu beli sertifikatnya nama siapa? Kapan dibalik nama kepada pembelinya? Ini yang nanti terjawab, itulah inovasi. Nah, ya, nanti kita muhasabah nih. Waktu kita beli rumah syariah, KPR syariah, coba cek, coba teliti, ya.
Menjadi pertanyaan ketika ada nggak, bisa nggak bank syariah itu menjual rumah kepada masyarakat, sertifikatnya nama bank syariah. Rumahnya sudah jadi, bukan belum jadi, rumahnya sudah jadi. Jadi ketika kita berakad, masyarakat yang beli langsung bisa pindah rumah. Nih, bisa nggak? Jawaban praktisi bank syariah, kenapa tidak? Sudah ada, tinggal pemirsa dan pendengar siap nggak belinya? Mau nggak belinya? Jangan cuma bicara. Ada nggak bank syariah yang punya rumah sertifikatnya nama bank syariah? Masuk di neraca, masuk di persediaan bank syariah. Nah sekarang, ini dia. Malam ini kita jawab. Ya. Karena terus terang, jual beli ini memang bisnis daripada bank syariah. Dan yang paling dominan. Padahal karakter bank syariah itu adalah investasi, kerjasama, kongsi. Tapi dominan di perbankan syariah dunia maupun di Indonesia murabah. Ya. Murabah. Ya. Nah, untuk ini kita akan menjawab tadi keraguan-keraguan umat dengan inovasi terbaik ini dari bank syariah ini. Bahwa bank syariah itu betul-betul beli aset. Asetnya kita ganti namanya langsung ke bank syariah. Sudah itu kita bangun tuh rumah. Udah jadi, jual ke masyarakat. Ya, jual ke masyarakat. Jadi kalau ada yang mendengar dan juga yang melihat di saat ini masih ragu, silakan nanti kita berdiskusi. Ya, kita berdiskusi. Dan produk ini sudah lama ada. Sejak 2016 itu pemerintah kita sudah mengeluarkan izinnya. Cuma sampai saat ini belum ada siap masyarakat yang membeli. Karena apa? Ada 2 kali pajak yang dibayarkan. Ya, yang dibayarkan. Alhamdulillah. Ya. Jadi insya Allah di sesi kedua nanti kita akan lebih menjelaskan produk yang sebenarnya seperti apa, aturannya seperti apa. Tapi ini kita ingin menjawab di sesi pertama ini bahwa bank syariah itu mampu menjawab keraguan umat. Ya, tanpa riba, tanpa bunga. Ya, nggak ada. Bisa juga nanti kita jawab tanpa asuransi. Ya, tanpa asuransi. Kalau bagi yang mereka meyakini asuransi itu haram, antum beli rumah saja. Nah, itu akan terjadi nanti ketika kita beli tiket pesawat, bayar BPKB ya, itu bayar STNK-nya ketika kita setiap tahun. Itu setiap kita bayaran beli tiket pesawat, tiket kereta api gitu ya, tiket laut gitu. Itu dalam tiket itu ada asuransi di dalamnya. Nah, kita akan rujuk nanti seperti yang sudah dilakukan ya, kaidah ini. Ketika horornya itu kecil dan itu bukan yang dominan, hanya ikutan, itu bisa dibolehkan. Ya, bisa dibolehkan. Jadi kita seperti beli tiket ada asuransi tidak bisa. Nah, saat ini masih dianggap bahwa ini mereka yang masih berpikiran dengan akal bahwa sebagai untuk mengantisipasi ketika terjadi musibah dengan asuransi. Tapi bagi mereka yang sudah tauhidnya kuat, semua kejadian yang terjadi itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dan dia meyakini itu takdir, dan rezeki itu tidak pernah berpindah, rezeki itu tidak pernah tertukar, semua sudah disiapkan oleh Allah. Nah, mereka ini yang berpahaman tidak perlu asuransi. Bank syariah itu siap memberikan solusi, siap memberikan akomodir apa yang dipahami oleh masyarakat. Inilah fikih muamalah. Masya Allah. Ya.
Jadi ketika kita memahami aturan-aturan ini, harusnya bisa dicermati bersama, tidak langsung menghakimi bank syariah nggak mungkin syar'i. Padahal bank syariah itu 100% murni syariah. Yang selalu saya dengung-dengungkan, yang belum syariah fatwa, kebijakan sama praktisinya. Nah, inilah kita hadir selalu ingin dapat koreksi, ingin dapat masukan, ingin dapat teguran untuk dapat dilakukan perbaikan ke depan. Tapi jangan langsung dipatahkan, langsung ditinggalkan bank syariah. Sementara solusi belum sampai kepada masyarakat yang kepingin, dia ingin lepas daripada riba. Nah, bagi kita yang sudah mempunyai ilmu, mempunyai kapasitas untuk memberikan pemahaman, narasumber kali ini meminta kepada antum sekalian untuk dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada masyarakat bahwa saat ini bank syariah itu bisa diajak diskusi. Karena kalau bank syariah tidak siap, ada DPS-nya, ada Dewan Syariah Nasional, dan mereka semua siap untuk diajak diskusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah, kita banyak bertemu dengan masyarakat yang selama ini memberikan banyak masukan. Kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga bisa terciptakan produk inovasi yang sangat luar biasa ini. Dan ini diakui oleh pemerintah yang dianggap oleh masyarakat tidak bisa. Jadi ketika kita menghukumi, kita berharap masyarakat yang selama ini menyatakan bank syariah tidak bisa membeli, saya berharap bertobat untuk mencabut kata-kata itu. Karena bank syariah bisa beli. Kalau nggak bisa beli, nggak mungkin ada murabahah. Nggak mungkin ada murabahah. Dan Dewan Syariah itu nggak main-main mereka meneliti. Mereka orang-orang juga yang punya ilmu. Dan alhamdulillah hasil diskusi kelompok-kelompok yang sering memberikan masukan-masukan, komunitas yang memberi masukan, alhamdulillah ada perbankan syariah yang bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, jawabannya itu nanti di sesi yang kedua. Tunggu setelah yang satu.